Bagaimana kemudian UMKM menyikapi 5,25% ini? Sudah terbebani dengan harga bahan baku impor begitu, terus kemudian juga ditambah beban biaya modal, dan kemudian bagaimana kemudahan aksesnya? Kalau tadi Pak Reza mengatakan bahwa 41% dari 295 triliun sudah tersalurkan, realitasnya seperti apa? Nah, memang nggak salah juga sih Pak Risa bicara seperti itu karena memang kalau disampaikan untuk suku bunga seperti naik pun sebenarnya kan KUR itu tidak naik ya, Ya, karena kita hanya 6% saja gitu kan, hanya oke. saja sebenarnya kalau syarat prosedurnya kalau untuk KUR itu kan filternya lebih apa ya, apa sih terlalu berlapis dibandingkan kredit umum ya Pak Hmm, Berisaya, itu yang membuat kadang kesulitan karena selain dia harus lolos selik tapi dia juga harus lolos SIKP gitu kan. Nah apalagi ada beberapa bank itu nggak seragam tuh Pak Risa, misalnya dia ada kredit apa namanya mobil atau motor dia nggak bisa gitu. Bank yang sama tapi misalnya dia itu jualannya online, yang ini ada tempatnya, itu ada yang bisa ada dan yang tidak, karena kita kan bantu juga akses KUR ke bank merah sama swasta, antara Jakarta dengan yang di Maluku itu beda, sama-sama bank plat merah gitu. Nah itu yang mungkin kayaknya dari pihak kementerian juga harus apa namanya ada pengawasannya, perbankan itu bagaimana dalam mengimplementasikan gitu. Tapi ya memang kayak misalnya kayak jaminan gitu, tidak wajib karena tulisannya tidak wajib sehingga bank akan juga boleh wajib gitu kan. Nah itu beberapa kalau tidak melalui asosiasi pasti diminta jaminan meskipun tidak sebesar dengan nilai pinjaman, lebih rendah Pak jaminannya. Nah tapi kalau dengan asosiasi saya cukup memberikan rekomendasi Pak gitu sebagai anggota dari Aku Mandiri, dan itu kita sudah bantu 10.000 UMKM di beberapa daerah itu. Nah, saya berharap ya itu Pak syarat prosedurnya itu yang mungkin harus seragam gitu loh Pak. Sama ya itu kewajiban jaminan itu yang sangat berat. Apalagi maaf tadi kalau HAKI bisa dijadikan syarat, jujur sosialisasinya kan memang kurang Pak gitu loh. Saya aja ini kan asosiasi punya HAKI, begitu dihubungi dari HAKI ternyata biayanya nggak ada diskon 50%. Padahal ini asosiasi yang, bayangin kita sebagai pemula organisasi yang punya HAKI gitu loh. Nah itu saja biayanya ternyata maaf kalau untuk MKM mungkin mahal ya Pak, 3 juta gitu kan. Tapi kalau untuk asosiasi yang misalnya profit kayak Kadin mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau kita kan sosial Pak, kita ini tidak ada uang iuran gitu kan. Itu yang membuat hal-hal yang seperti itu sebenarnya membuat ongkos apapun itu membuat barang tidak bisa sama nih dengan UMKM, barang tidak bisa turun gitu sehingga kita kalah bersaing dengan produk impor yang masuk ke Indonesia. Nah itu harus minta tolong juga Pak. Jadi batasan yang dulu dari Pak Menteri yang lama sampai sekarang itu bagaimana gitu, pengawasannya itu yang harus dijaga gitu. Itu menurut saya itu sih. Jadi oke. untuk apa akses keuangan memang masih kondisinya seperti kalau cuma 1 juta sebenarnya itu dari jumlah UMKM itu persentasenya nggak banyak juga ya Pak Risa ya itu Oke, sih. baik. Pak Riza menjawab seperti apa? Regulasinya ada, terus kemudian implementasinya juga sudah, tapi ada yang tidak merata di sejumlah daerah. Apa yang bisa dijawab? Pasti ya, pasti di bawah ada praktik-praktik yang belum sempurna, iya kita harus akui. Sebagaimana beberapa bulan yang lalu Pak Menteri melakukan inspeksi ke lapangan untuk melihat atau menindaklanjuti laporan dari seorang ibu-ibu UMKM ya, usaha mikro yang mendapatkan akses KUR tapi ternyata dimintain agunan dan langsung difasilitasi, dan saat itu juga dikembalikan agunannya oleh lembaga pembiayaan ya. Ada beberapa tempat lain juga dilakukan hal yang serupa, iya ya. Saya tidak mau mengatakan tidak ada, ya pasti ada ya, pasti ada. Nah dalam konteks itulah saya kira jumlahnya tahun ke tahun semakin berkurang Bu
Ya, kami mendapatkan laporan tahun lalu ada sekitar 250-an sekian laporan yang masuk kepada kami dengan macam-macam soal pembiayaan ini. Dan alhamdulillah angkanya tahun ini kita harapkan tidak lebih besar daripada kemarin, dibanding 2-3 tahun yang lalu itu jauh lebih besar lagi gitu ya. Jadi saya kira ini kita terus perkuat. Yang pasti satu, kalau dulu sebelumnya aturannya tidak ada sanksi dalam kaitan dengan mengambil sertifikat agunan di bawah pinjaman 100 juta, saat ini kebijakannya sudah memberikan sanksi. Di mana kalau mereka ketahuan lembaga-lembaga pembiayaan mengambil sertifikat untuk pinjaman di bawah 100 juta untuk kredit usaha rakyat, maka kami tidak boleh membayarkan subsidi bunganya. Ya, itu akan merugikan buat mereka tentunya. Nah, jadi saya kira kita terus menyempurnakan, semakin kita harapkan itu bisa semakin baik untuk menutup lubang-lubang yang tadi disampaikan oleh Ibu Hermawati. Kami tentu mendengar itu semua. Oke. Nah, yang kedua, tentu dalam kaitan dengan sertifikasi tadi, Bu, ya, yang saya tangkap kebetulan Pak Menteri dengan Pak Menteri Hukum itu sudah cukup intens melakukan pertemuan-pertemuan dalam kerangka untuk memastikan tahun ini dan kedepannya Indonesia bisa menjadi bagian dari negara-negara di dunia yang sudah menggunakan IP ya, intellectual property right ya, untuk menjadi agunan pembiayaan ya, khususnya kepada UMKM di sektor ekonomi kreatif. Nah, salah satu ada dua saya kira terobosannya. Yang pertama adalah bagaimana memastikan agar UMKM kita mendapatkan haki ya dalam konteks pendaftaran yang lebih murah. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan 50% itu, saya kira kalau angkanya lebih daripada itu untuk diberikan kepada UMKM, mohon kami diberitahu. Ya. Dan saya yakin pembicaraan kita dengan Kementerian Hukum, ya, kerjasama kita dengan Kementerian Hukum, komitmennya sama dengan Kementerian UMKM untuk memastikan UMKM mendapatkan fasilitasi biaya yang lebih murah, yang 50% daripada harga seharusnya. Dan yang kedua adalah sekarang dalam proses bagaimana memastikan terjadi valuasi, ya, kesepakatan kaitannya dengan berapa sesungguhnya nilai daripada haki yang tadi itu, ya, supaya nantinya ini bisa menjadi agunan yang dapat memudahkan UMKM kita di sektor ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan. Jadi kalau nanti misalnya di asosiasi, Bu, ada anggota-anggotanya bergerak di ekonomi kreatif, belum mendapatkan hak kekayaan intelektual atau sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual dan ingin menguji cobakan karena sedang piloting ya, sekali lagi katakan tahun ini piloting 10 triliun untuk itu, untuk piloting penggunaan haki dalam kerangka akses pembiayaan tadi. Saya kira kita bisa bareng nih, Bu, untuk menguji cobakannya ya, sehingga nanti ini bisa betul-betul berjalan di tahun depan secara lebih masif. Oke, baik. Pak Riza dan Bu Erma, kita tidak tahu dan tidak ada yang bisa menjamin bagaimana kondisi ekonomi global ke depan, terus kemudian bagaimana kondisi geopolitik ke depan, perang kapan berakhir begitu ya. Di ketidakpastian ini, terutama ketidakpastian penguatan rupiah, meskipun BI dan Kementerian Keuangan ini sedang berupaya untuk itu begitu ya. Apa yang kemudian disiapkan oleh Kementerian UMKM, skenario terburuk yang diantisipasi oleh Kementerian UMKM, dan apa jaring pengaman ekonomi yang disiapkan untuk para pelaku usaha mikro utamanya? Karena kalau kondisi berat ke depan, bukan tidak mungkin para pelaku UMKM menghadapi gagal bayar akibat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan begitu. Pak Riza. Ya, pertama pastinya Mas, pasarnya. Ya. Baik itu online, offline, ini kita ingin pastikan betul-betul bisa menyerap produk-produk UMKM kita. Ya. Pak Menteri di dalam banyak kesempatan itu tengah melakukan upaya-upaya luas untuk mensterilisasi pasar kita supaya betul-betul bisa menyerap produk-produk UMKM. Saya ambil contoh satu. Bagaimana kita telah mendorong dan bersepakat saya kira juga dengan Kementerian Perdagangan untuk mengendalikan produk-produk impor sejenis. Ya, di antaranya
pakaian pakaian bekas, ya, termasuk juga impor-impor yang masuk dengan cara tidak benar yang merugikan produk-produk lokal kita. Jadi kita ingin ada produk UMKM kita mendapatkan akses pasar yang baik sehingga betul-betul menjadi seperti diceritakan tadi Bu Hermawati, betul-betul bisa menjadi raja di negerinya sendiri. Yang kedua, juga kaitannya dengan pasar e-commerce tadi, ya. Saya ingin mengatakan mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Hermawati dan banyak UMKM keluhan-keluhannya sama persis seperti yang disampaikan Ibu Hermawati. Itulah sebabnya kita ingin mendorong satu kebijakan baru di mana ada afirmasi dalam kebijakan itu untuk memastikan UMKM-UMKM kita yang menjual produk lokal itu mendapatkan akses pasar di e-commerce yang lebih baik. Ya, sehingga nanti ini bisa memberikan gairah tersendiri dan pasar kita juga atau konsumen kita juga mendapatkan produk-produk yang berkualitas produk dari UMKM kita. Oke. Yang ketiga tentunya juga penyerapan dari belanja pemerintah, ya. Ini terus kita lakukan penguatan, ya, kolaborasi dengan banyak pihak, ya, termasuk juga dengan pemerintah daerah dalam kerangka untuk menyerap produk-produk UMKM kita supaya belanja-belanja pemerintah itu memberikan afirmasi 40% belanja pemerintah tadi. Ini yang pertama, Mas. Nah, yang kedua tentu dari sisi pembiayaan. Kita juga ingin pembiayaan ini terus bisa memberikan akses yang luas kepada UMKM kita. Komitmen kita dengan kredit usaha rakyat itu dipastikan suku bunganya, ya, bunganya tidak mengalami perubahan, ya, di angka 6% untuk produk kecil, produk mikro dan kecil, ya, dan juga untuk produk super mikro itu di 3%. Jadi ini silakan dimanfaatkan oleh UMKM kita, jangan disia-siakan. Saya kira ini sudah salah satu afirmasi yang diberikan oleh pemerintah hari ini. Dan terakhir tentunya kami saat ini tengah mendorong Bu Hermawati, ya, nanti kami berharap juga dengan Bu Hermawati dan teman-teman ini mendorong lembaga-lembaga inkubator, Mas. Ya, banyak negara di dunia yang tumbuh kembang UMKM-nya itu juga sejalan dengan peran inkubator-inkubator yang semakin kuat gitu. Tanpa proses inkubasi, risiko gagal UMKM kita tumbuh itu sangat besar. Maka oleh sebab itu proses inkubasi yang kuat yang didukung oleh lembaga-lembaga inkubator profesional, saya kira ini menjadi ujung tombak, ya, kerja-kerja kita dalam pemberdayaan UMKM. Dan inilah yang menjadi prioritas kita di tahun 2026, bagaimana mengembangkan inkubator-inkubator dalam kerangka memperkuat peta jalan tumbuh kembangnya UMKM kita di seluruh penjuru negeri. Baik, wadahnya sudah disiapkan Bu Erma oleh Pak Riza yang memang sedianya menjadi penampung keluhan ataupun tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha begitu. Di samping kita mendesak Kementerian UMKM untuk melakukan sejumlah hal yang berkaitan dengan kemudahan bagi para pelaku UMKM ini, paling tidak kalau tadi di awal saya mengatakan bahwa dolar menguat, ini adalah peluang UMKM untuk ekspor keluar begitu, ya, agar pasar lebih kompetitif begitu. Tapi bagaimana pula kesiapan yang dilakukan oleh para pelaku usahanya, kesiapan produksinya, pemasarannya, terus kemudian aksesnya dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau pasar ekspor itu beberapa UMKM itu yang kemarin bikin mereka resah adalah yang pajak itu, yang dihapus CVPT, lebih dari satu orang itu yang kena pajak yang umum itu kan. Nah, itu yang mereka jadi resah. Hanya saja gini, UMKM yang ekspor itu kan yang mikro, di bawahnya itu kan memang tidak banyak, ya, karena memang kadang sosialisasi tentang bagaimana cara mereka ekspor, terus bagaimana produk yang layak ekspor, misalnya produk pertanian di negara mana produk A bisa masuk ke negara ini. Nah, itu kan butuh edukasi juga dari teman-teman di UMKM itu sendiri, di Kementerian UMKM, atau mungkin yang lebih tepat perdagangan, ya, itu yang bisa mengedukasi mereka. Nah, minimnya UMKM untuk dibimbing atau dibina itu yang kayaknya memang harus ditingkatkan gitu, karena memang kayaknya UMKM itu selalu dia berjuang sendiri, setelah dia
maju gitu baru diakuin, atau mungkin ya itu pajaknya gitu, itu yang membuat mereka kayak lah sekarang kita udah maju nih baru nih ditengok gitu kan. Ya memang beberapa kan kondisinya seperti itu. Nah karena mereka juga selalu berjuang sendiri, makanya kalau misalnya untuk narik yang di bawah itu juga berat gitu loh. Nah itu yang memang kayaknya memang harus ada edukasi sih Pak Riza, bahwa edukasi itu tidak melulu dengan yang sepele misalnya packaging segala macam, tapi juga bagaimana memasarkan untuk di luar gitu. Terus peluang apa di negara apa. Nah saya sempat waktu itu dengan waktu Menlunya Bu Rini, kita kerjasama dengan konjen-konjen. Jadi konjen itu sebagai ujung tombak market kita di negara mereka berdinas gitu loh. Jadi di tempat-tempat itulah produk-produk UMKM yang layak itu bisa dititipkan di sana. Itu yang mungkin harus diantisipasi oleh pemerintah. Itu. Saya berharap ada edukasi sih itu. Oke, kita taruh harapan ke Pak Riza. Pak Riza siap ya. Bu Erma terakhir mungkin apa pesan daya tahan terus harapan ini juga bisa ditularkan kepada para pelaku UMKM di seluruh Indonesia begitu, di saat kondisi ekonomi global dan kondisi geopolitik yang tidak menentu, agar keberlangsungan usaha rakyat ini yang katanya menjadi penopang perekonomian Indonesia ini tetap berjalan? Ya, saya harap sih teman-teman UMKM tetap tegar ya, gimana caranya bisa berinovasi, berkreativitas dengan caranya masing-masing, khususnya gunakan seluruh media sosial untuk memasarkan produknya, terus ambil peluang-peluang di mana program pemerintah itu ada. Jangan takut untuk maju, misalnya ada MBG, ya udah datang aja, kalau nggak boleh ya berarti di situ nggak boleh gitu. Jadi kalau kita diam hanya mengawasi memang kita nggak bisa. Saya berharap teman-teman UMKM memang harus ada inovasi dan kreativitas, tapi saya juga berharap pemerintah juga harus posisi hadir di sisi UMKM. Saya berharap ada penguatan juga dari Kementerian UMKM ada di hati kita, karena satu-satunya gondelan kita itu di Kementerian UMKM Pak. Kita kalau nangis-nangis paling ya di Kementerian UMKM. Saya berharap Pak Riza siapin tisu buat teman-teman dari Bu Erma. Iya, minta tolong Pak di apa-apa yang kayaknya di lapangan saya keluhkan ini bisa didorong ke kementerian yang lain untuk bisa kebijakan itu diimplementasikan dengan baik itu dan disosialisasikan dengan baik juga Pak itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau Aku Mandiri, dan Pak Riza Damanik, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM telah bergabung bersama kami. Kita bertemu di lain kesempatan. Selamat berjuang di kehidupan masing-masing untuk rakyat Indonesia begitu. Baik, stabilitas kurs rupiah adalah fondasi penting, namun intervensi penyelamatan harus berjalan sering dengan perlindungan terhadap jantung perekonomian rakyat, yakni UMKM. Semoga kebijakan pemerintah dapat membuat rupiah menguat dan UMKM tetap kuat bertahan. NTV Prime kembali usai jeda.